Nola ditinggalkan seorang ibu itu di umur kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan mau nggak mau memang sampai sekarang memang harus mandiri untuk menjadi seorang yang nantinya hidup tanpa seorang ibu gitu. Tender and kind, built over time. This is my love for you. Halo, saya Selagut ya. Kalau dibilang kesibukan saya vokalis dari band Serempet Gudal dari tahun 2007. Terus kalau pekerjaan profesional, host presenter, ya content creator, talent, nyanyi, apalagi ya, palu gada lah pokoknya. Sulap boleh juga lah kalau kadang-kadang ada job gitu kan. Waduh. Kalau dibilang sejak kapan dari single parent, dari Nola umur 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah ya. Jadi betul-betul perjuangan almarhumah istri saya itu mengandung anak, ya kan. Nola umur 3 bulan tuh udah dikasih rezeki, bisa dibilang rezeki, anak dan sakit ya. Jadi istri sakit ya, kebetulan waktu mengandung kurang lebih sampai dengan umur 5 bulan ya kan, divonis sakit meningitis ya, ada radang selaput otak, yang akhirnya Nola ditinggalkan seorang ibu itu di umur kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan mau nggak mau memang sampai sekarang memang harus mandiri untuk menjadi seorang yang nantinya hidup tanpa seorang ibu gitu. Kalau lihat udah, karena waktu kecil juga sering berinteraksi sama ibunya, walaupun ibunya cuman rebahan di kasur karena sakit, nggak bisa aktivitas terlalu banyak. Terus mungkin ya dari rekam digital ya, jejak digital, foto-foto waktu masih muda gitu kan, sering saya tunjukin juga ke Nola gitu. Kalau mudik juga ke kuburan, ke pemakamannya istri juga. Jadi mau nggak mau ya memang Nola juga harus ngerti dari kecil dari kecil seperti ini dia memang hidup dengan tanpa seorang ibu gitu, dibesarkan seorang ayah dan seorang nenek gitu. Ya kita nggak bisa menjelaskan dengan pendekatan kesedihan ya, karena anak umur segitu juga belum tahu. Jadi kalau ditanyain, Nola Ami mana? Bobo. Dia taunya ibunya Bobo gitu. Dan ditanyain orang pun, Nola mamanya mana? Bobo gitu. Sampai sekarang pun dia tahu kalau Ami itu nggak ada gitu. Ami itu lagi bobo gitu. Jadi kalau lihat foto dia pasti tahu. Lihat foto di dinding, lihat foto di galeri handphone gitu kan. Ini siapa dek? Ami mana? Bobo gitu. Jadi sesimpel itu sih. Jadi mungkin dari kecil juga sudah diajarkan ya, dan diberitahu memang dengan kondisi yang tidak dengan pendekatan kesedihan seperti itu. Kalau nanyain beberapa kali ya, pernah pasti. Karena Aminya kan dulu juga punya barang-barang kesukaan ya. Jadi waktu kecil Aminya juga banyak boneka. Kebetulan istri orang Bandung asli sana. Jadi boneka-boneka, baju-baju waktu kecil juga dibawa ke Semarang gitu. Dan diperkenalkan dari Nola masih kecil. Jadi dia tahu barang Ami, boneka Ami. Dia menyebutnya memang ya sesuatu yang punya ibunya itu adalah punyanya Ami gitu. Dan kadang-kadang juga dulu waktu pertama-tama suka tidurnya sama bantal. Ada bantal itu lukisan fotonya ibunya. Jadi selalu meluk itu sih. Itu kan hal yang sebenarnya nggak disadari ya. Itu natural terjadi kepada seorang anak ya kan. Kalau bagi waktu, karena kita memanfaatkan teknologi ya, sekarang udah ada video call gitu kan, yang dimana walaupun cuman main gitu kan, tapi sore yang biasanya di rumah gitu, kalau nggak pulang udah mandi belum, sekedar menanyakan sudah mandi, udah wangi, mau kemana ini, lagi ngapain, nyusu, nonton TV. Jadi hal-hal sekecil apapun memang saya perhatikan gitu, apalagi untuk anak sematawayang ya, jadi lebih fokus gitu. Kalau dibilang berat, pasti ya kita harus berbagi
peran ya, berbagi peran, kadang menjadi seorang ibu, kadang menjadi seorang ayah. Tapi di sini saya memporsikan diri ya, memang betul-betul saya mendidik anak dengan kasih sayang seorang bapak ya, tapi dengan sentuhan wanita juga, masih ada neneknya yang dulu pun pernah menjadi seorang ibu yang membesarkan saya sebagai ayahnya. Jadi mau nggak mau banyak kesamaan-kesamaan dalam pola pendidikan yang ditanamkan ke anak saya gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu. Pastinya ibu saya ya, yang mengingatkan ibu dan anak saya. Ya, kita nyari uang laki-laki apalagi ya. Buat apa sih kalau nggak buat masa depan anak gitu kan? Udah nggak mikirkan ego lagi. Mungkin dulu waktu masih bujang kita udah mikirnya masih sandang pangan ya kan, kebutuhan primer, sekunder, tersier ya kan. Kalau sekarang kan udah lebih ke bagaimana memikirkan masa depan anak gitu, sampai tabungan pendidikannya pun saya pikirkan gitu, kesehatannya. Jadi yang menguatkan sebenarnya adalah memang ya orang tua dan anak, spirit dalam hidup sampai dengan saat ini gitu. Anak yang aktif ya kan, kata ibu saya hampir sama, 90% memang sama, masa kecilnya kayak saya, suka sesuatu barang yang baru, kepo gitu kan kalau bahasa sekarang kan. Jadi kalau ngelihat sesuatu barang yang baru dia cenderung lebih penasaran ya kan. Terus pola motoriknya juga kata ibu saya sama, suka bersosialisasi, murah senyum, humble. Soalnya jarang kan anak-anak biasanya ketemu orang malu biasanya. Malu kok dia nggak malah demplok sana sini gitu kan. Jadi memang banyak kesamaan sih ya, mungkin masih satu gen ya kan. Jadi sedikit banyaknya mungkin ya akhirnya mendidiknya pun juga dengan keceriaan, karena di rumah kan di lingkungan kami juga kebetulan ibu saya orangnya rame juga. Jadi di lingkungan itu pola keceriaan, kegembiraan tuh ditanamkan ke Nola sampai dengan sekarang ini. Karena memang nggak ada istri kan, sekarang udah nggak ada istri, jadi memang mau nggak mau semua fokus ke anak ya. Walaupun dulu targetnya adalah orang tua nih ya kan, setelah orang tua sudah dibahagiakan ya, nggak cuma dengan materi ya, dengan goals hidup yang lebih positif dan lebih baik ya kan. Akhirnya kan sekarang ke anak nih. Jadi kalau dibilang Nola di mata seorang Selagut ya segalanya gitu. Jadi apapun sekarang memang kerja pun yang dilakukan cuma untuk anak gitu. Jadi ya karena anak satu ya, satu-satunya sematawayang, jadi lebih fokus seperti itu. Oh udah paham. Oh ya itu kan bahasa konten gitu. Pipi konten ya dia tahu gitu kan. Sampai dia tahu kalau ada barang datang yang saya ceritakan tadi kan di podcast juga, kalau ada ojek online nih datang, dia pasti nunjukin barang ke saya. Pi konten dulu. Sebelum dimakan dia tahu harus di-review dulu sama bapaknya, baru ke anaknya sama ke ibunya sama orang-orang lain ya. Gitu. Jadi apa ya, seru aja sih gitu. Dengan pekerjaan sekarang bisa disinergikan dengan lingkungan terdekat, yaitu anak dan orang tua gitu. Jadi kadang ikut konten juga kan, ibu saya juga sering ikut in frame dan Nola juga gitu. Ya mood anak juga mood swing banget kan, kadang disuruh ketawa dia nggak mau beneran, ya udah nggak usah dipaksain. Tapi kalau lagi moodnya enak, Nol pegang Nol donat misalnya kan, banyaknya makanan nih, suruh pegang aja, suruh jilatin gitu, ekspresi naturalnya. Kalau dia minum lemon kecut gitu kan, itu yang mungkin jadi apa ya, hal yang disukai banyak orang juga ya. Dan ya tanpa mengurangi rasa hormat juga, ini bukan eksploitasi terhadap anak kan, menurut saya masih dalam porsinya ya. Kecuali kalau anak saya dikasih racun apa gitu kan salah ya kan. Ini kan cuma sekedar mereview gitu kan, donat rasanya manis. Rasanya apa? Manis gitu. Kalau dia ngomong asin berarti bohong gitu. Jadi sesimpel itu sih, sesederhana itu sih gitu. Punya jejak digital juga kan. Saya punya video-video bareng sama almarhumah, sama ibunya Nola waktu masih hidup gitu kan. Terus sampai dimakamkan gitu kan. Mungkin ya mau nggak mau akan diperkenalkan dengan banyaknya video-video, dan mungkin pasti ada pertanyaan ketika dia masuk ke sekolah, loh kok yang jemput Abi, kok nggak Ami, yang lainnya dijemput ibunya mungkin. Dan itu memang harus bisa dijelaskan sih gitu. Jadi ya mau nggak mau itu bakal jadi bukan beban ya untuk kita ya, mau nggak mau dia memang harus dihadapkan dengan kehidupan yang sekarang, memang hidup tanpa kasih sayang seorang ibu gitu.
tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day.